Salajengipun Bapak Ibu ingkang tansah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an digambarkan ada ini nanti Mas Tris dan Mbak Dari silahkan ya, dari awal sudah ada kesepakatan pilih keluarga yang mana. Di dalam Al-Qur'an ada 4 jenis keluarga Pak Bu. Ada berapa jenis keluarga dalam Al-Qur'an? Ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah keluarga yang istimewa, yang 100% yaitu dijamin surga oleh Allah SWT. Yaitu apa? Keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Kenapa ini kok istimewa? Karena yang laki-laki atau pemimpin keluarganya soleh. Kemudian istrinya solehah. Kemudian anak-anaknya soleh dan solehah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, subhanallah, kemarin kita sudah yaitu mengikuti sunnahnya menyembelih hewan kurban. Kita tahu Bu, Pak, coba kalau misalkan Nabi Ibrahim ya, itu sangat amat besar pengorbanannya dan sangat besar ujiannya. Pak, Bu, kira-kira kalau misalkan kita ditantang oleh Allah SWT atau misalkan kita ditawari oleh Allah SWT, sembelihlah anakmu. Kira-kira gimana Pak Bu? Manut nopo melayu? Jangankan sembelih ya. Lawang sing diimunisasi rubella ngoten mawon do ngacir dhewe-dhewe. Ya. Sing bapak-bapak niki disunati mawon pun kapok kok. Napa melih Pak pengen? Mboten nggih. Nah, apa? Yang pertama ini adalah kenapa Nabi Ibrahim keluarganya kemudian Nabi Muhammad berserta keluarganya ini adalah dijamin Allah SWT surga. Karena apa Mas Tris dan Mbak Dari? Karena dibekali dengan yaitu at-taqwa. Maka dari awal ini takwa harus ditanamkan dari sejak dini hingga sampai berakhirnya yaitu hayat kita. Mas Tris, Mbak Dari, ingat bekal yang pertama adalah at-taqwa. Apa itu at-taqwa? Karena ini adalah bekal seluruhnya, bukan hanya untuk Mas Tris dan Mbak Dari, tapi untuk kita semuanya. Apa Allah SWT merintahkan kepada kita, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semuanya, jangankan mengarungi samudra kehidupan di dalam bingkai rumah tangga ya. Kita mau ke belakang, mau ke sawah, Bu. Ning sawah ki ana bekale mboten Pak, Bu? Biasanya beton apa Mbah nek ning sawah? Beto pacul, tok ora luwe. Terus nggawa napa Mbah? Nggawa minum. Terus napa gur ngelak tok? Nggih maem napa-napa. Itu baru ke belakang. Baru ke kebun, baru ke sawah. Kita sudah membawa bekal. Dan bekal itu adalah sesuai dengan apa yang kita tuju. Maka pernikahan ini adalah salah satu hal yang untuk yaitu menggapai rumah tangga yang lebih lama lagi yaitu di akhirat. Maka bekalnya ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yaitu takwa. Apa itu? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk diantaranya ciri suami yang soleh, ciri istri yang soleh itu adalah ciri suami yang soleh yang senantiasa yaitu taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wayahe misalkan ya, hayya 'alas shalah. Padahal nganten anyar. Kira-kira niku digatekke mboten andan ngoten. Digatekke mboten kira-kira nek nganten anyar lho, Pak. Maka kalau misalkan dia itu ciri-ciri Mbak Dari, nek ciri-ciri bojone niku jenengan soleh, iku iso dingerteni sangka inggih menika tindak tandukipun. Wayah adzan kok mak grega terus kemudian napa niku? Adzan terus langsung, "Dik, aku tak ning kok malah keramas, Pak." Oh ya ning masjid keramas rumiyin nggih. Iya. Dek aku tak keramas, sudah arep ning ndi? Ning masjid misalipun. Maka ini berarti insya Allah satu modal, oh ini dia insya Allah suamiku yang soleh.
Karena apa? Karena sholat ini adalah salah satu ketunduan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Maka ini salah satu ciri suami yang soleh sudah ada dalam diri, yaitu pribadi suami jenengan. Dan seorang istri gak boleh gondeli. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira subuh-subuh ngoten niku nek nganten anyar niku abot apa enteng, Pak? Enteng. Ya. Ini karena nikahnya tanggal berapa, Pak? Ya. Tanggal berapa nikahnya? 28. Yes. Subhanallah ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Kira-kira kok malah bojone ngeten, sing wedok dipamiti, "Dik, aku tak ning masjid." "Mas, kok tega karo aku to, Kang Mas? Kan aku sendirian." Ya. Masa aku kok ditinggal, mbok sholat ning omah wae. Nah, hati-hati Mbak Dari, ora oleh ngoten niku. Syukur malah, "Mas, aja putih nang masjid melu." Ya. Aja nek melu nek gur ning putih, teng mall dan sebagainya. Ini yang pertama, sholat ini adalah salah satu ciri seorang suami ataupun istri yang salihah. Ya, ingat pesan Rasulullah tatkala istri ingin masuk surga dari arah pintu manapun, ibu-ibu ini didengarkan, kalau ingin jenengan itu masuk surga, kata Rasulullah yang pertama adalah sholat 5 waktu. Ya. Kemudian ya biasanya yang sering ulur-ulur sholat niku sok-sok biasanya wong wedok niku leres napa mboten, Pak Bu? Mboten. Oh, berarti tepat waktu, alhamdulillah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah puasa Ramadan. Maka kemarin yang puasanya ya ada yang bolong-bolong, silahkan disaur. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan. Mbak Dari, tatkala suami pergi untuk mencari nafkah, kemudian jenengan kok misalkan pas di rumah, ingat jaga kehormatan jenengan sebagai istrinya. Tidak memasukkan tamu atau memasukkan laki-laki siapapun yang bahkan apalagi misalkan dibenci oleh suaminya, maka jangan memasukkan. Ya, dijaga dirinya, kehormatannya dijaga sebagai seorang istri dari mastris. Kemudian yang keempat apa? Yaitu mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Ingat, kalau misalkan suaminya itu meminta sesuatu padahal itu kecil, maka jangan berusahalah untuk memenuhinya. Misalkan ngeten, Pak Bu. "Dek, aku kok ngelak. Pripun nek ngoten jenengan, Bu?" Jenengan kan sing pengalaman, kira-kira nek garwane bapakipun ngoten pun sanjang, "Dek, aku kok ngelak." Pripun biasane, Bu? Ngombe ngoten. Napa ngoten, Bu? Berarti tresnanan jenengan niku pun berkurang beberapa persen. Padahal nek pas nganten-nganten anyar nopo ngoten nopo dilayani, Pak, biasane. Pak, nganten anyar dilayani, tapi nek wis lawas blas. Nah, niki pengakuan dari hati nopo gur lesan mawon, Pak? Tenanan. Mbak Dari, ini mungkin hal yang kecil. Misalkan Mas Tris sanjang, "Dek, aku kok ngelak, tolong damelke unjukan es teh," misalkan. Walaupun misalkan tengah malam suaminya lapar, "Dek, aku kok luwe madango. Dek, aku kok pengen adus." "Aduso." "Dek, aku kok pengen ya kesel aku," misalkan. Ini jangan. Ingat ya, apapun sekecil apapun suami yang katakan selagi tidak mengandung maksiat maka taatlah. Apa kata Rasulullah? Maka jikalau 1, 2, 3, 4 ini dilakukan maka masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun. Ibu-ibu, kinten-kinten sholatipun dipun jagi boten? Sampun. Puasa Ramadan? Nggih mpun.
menjaga kehormatan sebagai istri dipun jagi Mbak Dari ampun boncang-bonceng karo wong lanang apa meneh sing wong lanang kuwi ganteng putih gede napa niku kayak sapi. Jadi misalkan kok wonten napa niku jenengan misalkan jalan sendirian ya suami pas pergi kemana pas pergi kerja kemudian jenengan pas kemana itu jalan kaki kemudian ada yang menawari untuk diboncengkan jenengan kira-kira niku napa mboten kira-kira asal nemplok napa mboten Mas. Ini dijaga loh Bu Pak ya ini dijaga karena apa bisa menimbulkan fitnah. Oh si kae lagi ae nikah wis nemplak-nemplok wong liya niki dijagi ya. Ya ini menjaga kehormatan apalagi yang keempat adalah taat kepada suami. Ini adalah ciri-ciri wanita yang soleh dan yaitu istri yang solehah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata waktunya sampai ini pun jam pinten niki. Jam semua. Nggih, sekedap meleh 5 menit kas nggih. Nggih insyaallah. Ya, Bapak Ibu yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bahagia, ya ingat suami istri itu adalah di Al-Qur'an dijelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai Mas Tris, wahai Mbak Dari, ingat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau kita ingin bahagia, sakinah mawaddah warahmah, itu pernikahan, bingkai pernikahan ini itu ibarat yaitu hunna, mereka wanita itu atau istri libasul lakum, yaitu pakaian untukmu. Kemudian juga wa antum libasul lahun. Allah mengatakan mengibaratkan bahwasanya dan kamu laki-laki atau suami itu adalah libasul lahun. Apa? Pakaian buat istri kalian. Jadi di dalam berkeluarga ini Mas Tris dan Mbak Dari, ingat jenengan ini adalah ibarat pakaian. Apa itu? Pakaian itu saling membutuhkan. Kalau ingin kita sakinah mawaddah warahmah adalah saling membutuhkan. Dan harus memahami, menyadari bahwasanya seorang suami membutuhkan istri, seorang istri membutuhkan suami. Apa kegunaan dari pakaian? Yang pertama adalah menutup aurat. Apa? Menutup aurat. Yang kedua, fungsi pakaian adalah melindungi. Melindungi dari apa Pak Bu? Teriknya matahari. Kemudian yang ketiga, fungsi dari pakaian ini adalah sebagai perhiasan. Jadi perumpamaan seorang istri bagi suami, suami bagi istri adalah sebagai pakaian, adalah menutupi aurat. Maksudnya apa? Seorang suami hendaklah menutupi yaitu aib-aib daripada istrinya. Begitupun juga istri hendaknya menutupi aib-aib suaminya. Pernah enggak ada yang mungkin jenengan duduk-duduk ngerumpi ngobrol kemudian wes bojoku ki jan tenan. Kok malah penak toh? Ya, bojoku kok ya keset. Ora enak ya. Bojoku kok ya wes keburukannya diungkapkan ke temannya. Ya mungkin temannya ini teman akrab. Ingat ya, kalau kita mengungkap keburukan kita di depan orang lain atau di teman kita, itu ingat ya, suatu saat keburukan kita itu juga akan diungkap di depan orang lain juga. Misalkan niki mbae niki jagongan ya niki, yuk aku arep ngobrol curhat. Ning aja kandha sapa-sapa lho ya. Oh iya tak cekel, ya akhirnya cerita. Niki ngeten niki ketemu tanggane, koncone, sanjange pripun? Yu, aku arep cerita ana kabar. Ning aja kandha karo sapa? Nek kira-kira sak RT dolane sak RT ngoten niku sing ngerti sapa? Wong sak RT. Maka aib kita jangan sekali-kali diungkapkan di depan orang lain. Misalkan Mas Tris ya, keburukan dari istrinya itu apa? Bojoku ki nek turu ngorok. Misalkan.
bojoku ki nek turu ngorok, terus nek wis pokoke keset ngene, itu nanti akan diceritakan kepada orang lain dan semuanya nanti akan tahu. Dan ini jangan sampai, ya. Saya sendiri mohon maaf, sekecil apapun yaitu cacat istri kita, sekecil apapun aib istri kita, tidak akan saya ceritakan kepada orang lain. Ya, ini dicatat, ya, didengarkan, jangan sampai mengumbar aib pasangan kita. Sepakat Bapak Ibu? Iya, jangan diceritakan. Ceritakanlah yang baik-baik saja, ya. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah sebagaimana fungsi pakaian adalah melindungi dari terik matahari. Ya, atau melindungi dari pandangan-pandangan, kalau misalkan wanita terlindungi dari pandangan-pandangan laki-laki yang jahat dan sebagainya. Ingat Bu, Pak, fungsi pakaian ini melindungi, artinya apa? Mastres ini bisa melindungi garwanya atau istrinya. Pak, Bu, misalkan nek nganten anyar niku biasane mbah niku tiba, mbah niku napa non tiba, Bruk, nek nganten anyar biasane pripun sanjange? Dik, ora mungkin nek nganten anyar terus rasakno, ora mungkin. Iku nek wis tuwa ngoten niku. Biasane nek pun dangu nggih ngoten niku munine. Nek awal nganten tiba ngoten niku lho. Dek, hati-hati, dijunjung, dicekel tangane, terus ditiup, apa dilus-lus lan sanes-sanesipun. Dilindungi, bahkan apa? Langsung telepon, kemudian dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Ini sebagai suami harusnya seperti itu, ya. Terlebih-lebih diganggu sama orang lain, misalkan, ya, itu suami harus melindungi istrinya. Ampun malah dipek apa? Malah ditongne, nyoh rapopo tak golek meneh. Ampun, ya. Tapi dilindungi. Ya, ingat suami melindungi istrinya. Istri juga sama melindungi suaminya. Nek wis tuwa ngoten benten meleh nggih. Tiba ngoten niku terus sanjange pripun? Mripate ra dinggo, ya. Pengalaman ngene iki bapak-bapak sing pengalaman, inyonge durung pengalaman, ya. Insyaallah mugi-mugi saged dipun jagi dumugi akhir hayat. Terus salajengnya napa? Fungsi pakaian suami dan istri itu adalah sebagai perhiasan. Hendaknya yaitu istri menghiasi dirinya di hadapan suami, suami juga sama, yaitu menghiasi akhlaknya di hadapan manusia itu tidak ada kekurangan sedikit pun, yaitu akhlak istrinya. Jadi kalau misalkan suami, ya, itu kalau bisa ya di hadapan istrinya ya cakep, ya, di hadapan orang lain cakep, di hadapan istrinya itu juga harus bersih, harus rapi. Seorang istri juga demikian, Pak. Ini walaupun mungkin dianggap sepele tapi bisa menjadi masalah besar. Istri di rumah itu biasanya nek ayu niku pas metu napa pas ning omah, Pak? Napa, Pak? Pas metu. Nek ning omah? Nek ning omah biasa mawon. Mambu napa, Mbak, nek ning omah, Mbak? Mambu sangit. Ya. Mungkin, Pak, Bu, kenapa pasangan kita kok kadang betah di luar daripada betah di rumah? Mungkin servis jenengan kurang. Ya. Servisnya kalau ketemu orang lain, kenapa ketemu pasangan malah enggak di servis? Ya. Mungkin pakaiannya yang rapi, kemudian wewangiannya di rumah. Ya. Jangan sampai kulawe. Napa kulawe niku? Jangan sampai kebalik, pas keluar, wes moblong-moblong. Pas neng omah, iya, wambune penguk, mambune bawang, terus dastere ya bolong-bolong. Lho iku malah sing menggoda kok, Pak. Sing marai mak greng kan ya daster bolong-bolong, ya. Ya nek bolong terus apik, terus wangi kan ya mending ya, ya. Jadi mulai nanti ya semuanya saja mari kita tunjukkan di hadapan pasangan kita itu yang terbaik, ya.
Kemudian tunjukkan di hadapan pasangan kita itu yang terindah ya. Jangan sampai tatkala ketemu orang lain itu wah bersih, rapi dan sebagainya, tapi kalau ketemu pasangan ini biasa-biasa saja. Ini jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya ini sudah tinggal 3 menit lagi. Kunci hidup bahagia adalah yang pertama, ini cepat saja. Yang pertama adalah Mas Tris, Mbak Dari dan semuanya yang pengantin kawak-kawak tur lawas-lawas. Niki ingkang sepindah kunci bahagia kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yaitu yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku napa? Ungkapan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, besar atau sedikit, ya banyak atau sedikit, besar atau kecil, itu dihadapi dengan rasa bersyukur. Nanti Mbak Dari tatkala suaminya mendapatkan yaitu nafkah, entah itu sedikit atau banyak, terimalah dengan rasa syukur. Insya Allah ini akan menimbulkan rasa qanaah. Qanaah niku napa? Yaitu merasa cukup. Kalau merasa cukup, insya Allah keluarga itu tenang. Coba kalau misalkan 1 bulan nyetore niku misalkan pinten Pak? 500.000. Kira-kira cukup boten sesasi? Nih? Kira-kira wis ngaten, niki Dik gaji kula pas dikei 1 yuta. Ngoten niku ibu-ibu utawi sebagai garwa niku sanjange pripun kira-kira diparingi suami? Pripun? Alhamdulillah. Leres ngoten Pak? Leres ngoten Pak? Mboten ngoten kok. Tapi untuk menilai istri itu qanaah, merasa cukup dan tidak, itu bisa dinilai, bisa didengar dari suara dan nadanya. Nek alhamdulillah niku kenceng berarti nerimo. Ya, alhamdulillah Pak, niku berarti istrine nerimo. Tapi nek alhamdulillah. Terus napa? Pak kok semene niki garam wae munda. Terus napa meneh sing munda, Pak? Napa sumbangan kathah. Ya iki nggih urip